Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumarni dengan NIM 2303220. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan efektif, kekuasaan, kriteria dan karakter pemimpin. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi kemampuan pemimpin sebagai manajer ditetapkan oleh beberapa kriteria seperti berikut. 1. Ada kemampuan menentukan arah dan tujuan organisasi. Nah, penjelasan tersebut, pemimpin harus mempunyai perumusan, yaitu visi ataupun misi, tujuan jangka panjang dan target jangka pendek organisasi. Ini mencakup menentukan prioritas, strategi, dan menjelaskan kemana kita mau menuju. Tanpa arah yang jelas, tindakan dari pemimpin tersebut ataupun disebut dalam tim jadi tidak fokus dan sumber daya terbuang. Arah atau tujuan memberikan panduan untuk mengambil keputusan dan pengukuran kinerja. Contoh nyata, direktur sekolah menentukan target peningkatan kelulusan itu 10%. Nah, dalam 2 tahun, dan program pendampingan ekstra untuk kelas yang tertinggal. Buat tujuan yang spesifik, terukur dan realistis, relevan dan berbatas waktu, ataupun dengan disingkat dengan SMART. Nah, selanjutnya ini komunikasi ke seluruh tim dan ulangi secara berkala. Selanjutnya, yang kedua, yaitu ada kemampuan mempertahankan dan mengembangkan organisasi. Ini berarti menjaga keberlangsungan operasi saat menghadapi masalah atau mempertahankan, sekaligus menciptakan peluang pertumbuhan atau mengembangkan. Termasuk fungsi manajemen, yaitu mengukur, penilaian, pengawasan, dan penyusunan kebijakan. Maksudnya itu organisasi harus stabil, dalam artiannya itu tidak mudah runtuh oleh masalah dalam kehidupan sehari-hari, dan adaptasi agar tetap relevan untuk menjalani masalah ke depannya. Nah, contoh nyatanya itu perusahaan menghadapi penurunan pasar. Manajemen yang intinya pasti manajemen akan melakukan audit operasi ataupun pengukuran, memperbaiki proses produksi atau disebut dengan pengawasan dan penilaian ulang, lalu meluncurkan lini produk baru untuk pengembangan. Tips ini terapkan monitoring KPL rutin, evaluasi proses, dan buat rencana kontingensi. Sisihkan waktu dan anggaran untuk inovasi dan pelatihan. Yang ketiga, itu ada pimpinan mengelola dan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Maksudnya itu pemimpin harus mengenali jenis-jenis sumber daya ataupun SDM, uang, fasilitas, dan informasi, dan
cara mengoptimalkannya, misalnya menempatkan orang pada posisi yang sesuai, memaksimalkan aset dan memakai informasi untuk pengambilan keputusan. Maksudnya itu sumber daya terbatas. Dengan adanya sumber daya terbatas, kita harus memanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan efisiensi dan hasil organisasi. Contoh nyatanya itu manajer proyek memetakan keahlian tim, menugaskan orang yang paling cocok pada tugas kritis, dan menggunakan perangkat lunak manajemen proyek untuk meminimalkan waktu tunggu. Nah, tips yang dilakukan itu inventarisasi kompetensi pegawai, buat mengembang karir ataupun training, delegasi tugas sesuai kemampuan, dan gunakan data untuk mengalokasikan anggaran. Yang 4 itu ada memanfaatkan otak kanan untuk melakukan imaginasi, kreatif, dan emosi berpikir. Ini menekankan pentingnya sisi kreatif itu di otak kanan. Gagasan baru, intuisi, empati, dan kemampuan analogi. Slide ini juga menyinggung peran otak kiri ataupun rasional, analitis, dan kontrol. Idealnya pemimpin mengimbangkan keduanya. Maksudnya itu kepemimpinan efektif bukan hanya logika dan angka, diperlukan kreatif dan inovasi dan empati untuk memimpin orang. Namun kreativitas harus dipadu dengan analisis agar ide bisa mewujudkan. Contoh nyatanya, CEO menginisiasi sesi brainstorming untuk produk baru itu dari otak kanan. Lalu tim analisis membuat studi kelayakan dan proyeksi biaya itu ada di otak kiri. Tipsnya itu fasilitasi kreativitas ataupun design thinking, brainstorming tanpa kritik, dorongan eksperimen kecil ataupun disebut dengan pilot, lalu ukur hasilnya secara kuantitatif sebelum skala besar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke slide ketiga, di mana itu adalah kekuasaan dan wewenang. Nah, sebelum kita masuk ke kekuasaan dan wewenang, pasti dari segi namanya aja pasti udah beda, apalagi tujuan dan manfaatnya itu. Tujuan dan contoh-contohnya. Kekuasaan, baik sekarang kita akan jelaskan tentang kekuasaan, di mana kekuasaan amat erat hubungan dengan wewenang. Kekuasaan melibatkan kekuatan dan paksaan. Wewenang merupakan bagian dari kekuasaan yang mencakupnya lebih sempit. Wewenang tidak menimbulkan implikasi kekuatan. Unsur yang ada di dalam wewenang yang pertama, wewenang ditanamkan pada posisi seseorang, yaitu wewenang yang pertama tadi ada wewenang ditanamkan pada posisi seseorang. Wewenang itu memiliki kursi ataupun disebut dengan jabatan ya. Sekarang itu contohnya itu jabatan bukan milik orangnya. Artinya kalau kamu duduk di kursi itu,
kamu punya hak melakukan hal-hal tertentu. Kalau orangnya diganti, haknya pindah ke orang baru gitu contohnya. Itu artinya. Contohnya itu kita contohkan itu seperti kepala sekolah boleh tanda tangan ijazah. Kalau kepala sekolahnya ganti, ya tanda tangan juga berganti ke orang yang selanjutnya yang mendudukan posisi kepala sekolah. Nah, kalau orang kira wewenang itu milik pribadi, bisa terjadi drama. Orang lama tetap nyuruh-nyuruh walau udah gak pegang jabatan. Itu kebanyakan ya sekarang. Nah, singkat itu pemimpin seharusnya atau diwajibkan itu jangan sombong karena jabatan dia itu tinggi. Nah, ingat itu hak yang diberikan organisasi. Kalau kamu pengganti, pelajaran dulu aturan jabatan itu. Nah, selanjutnya ada wewenang diterima oleh bawahan. Biar wewenang jalan, orang di bawah harus mau ngikut. Kalau bawahan nolak, wibawa jabatan jadi gak efektif. Jadi bukan cukup cuma punya jabatan, bawahan harus ngaku dan patuh karena itu sah. Contoh gampangnya itu kalau kepala kelas ngasih aturan, murid-murid akan ikut kalau mereka percaya aturan itu adil dan kepala kelasnya legitimate. Kalau murid sering cuek, perintah gak dijalankan. Nah, kalau gak dipatuhi, perintah dari atasan cuma jadi angin lalu. Ya, sering terjadi ya. Nah, pekerjaan yang akan terjadi ke depannya, pasti pekerjaan akan berantakan, aturan dan juga diabaikan. Singkatnya aja, buat bawahan itu merasa perintah itu masuk akal. Gimana caranya? Kita tuh harus membuat bawahan itu masuk ke dalam peraturan yang kita buat tadi. Nah, jelaskan tujuan, dengarkan keberatan. Maksudnya dengarkan keberatan dari bawahan tersebut dan jalankan dengan adil, bukan karena aku bilang begitu. Nah, yang ketiga ada wewenang digunakan secara vertikal. Alur wewenang biasanya dari atas turun ke bawah ataupun disebut dengan hierarki. Bisa dari bos ke manajer ke supervisor, supervisor ke staff. Jadi perintah mengalir dari yang punya jabatan lebih tinggi ke jabatan yang lebih rendah. Kekuasaan. Apa sih kekuasaan? Nah, kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang. Bisa karena jabatan, karisma, keahlian, dan hadiah ataupun hukuman. Nah, wewenang itu apa sih? Kan kekuasaan udah. Nah, wewenang itu adalah hak resmi yang diberikan karena posisi ataupun jabatan. Misalnya kepala sekolah kepala sekolah atau ketua RT. Itu ketua RT itu biasa di desa. Intinya, kekuasaan lebih umum, wewenang itu resmi dan nempel di jabatan. Nah, itu adalah perbedaannya ya, perbedaan antara wewenang dengan kekuasaan ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada wewenang. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama itu ada wewenang
ditanamkan pada posisi seseorang. Nah, gimana sih maksudnya? Nah, wewenang ini memiliki kursi ataupun jabatan yang intinya itu bukan milik seseorang, karena jabatan itu bisa terganti ya. Nah, arti kali selanjutnya biar kita tahu lebih lanjut, mari kita akan membahas lebih lanjut lagi. Nah, artinya itu kalau kamu duduk di kursi itu, kamu punya hak melakukan hal-hal tertentu. Nah, kalau orangnya diganti, haknya pindah ke orang baru ya. Nah, contohnya kita akan kasih tahu contoh biar gampang ya. Nah, kepala sekolah boleh tanda tangan ijazah kalau kepala sekolahnya ganti. Yang tanda tangan juga ganti. Kalau orang kira wewenang itu milik pribadi, itu salah total. Dan bisa juga terjadi drama gitu. Nah, orang lama seperti yang kita lihat itu bukan cuma jabatan lebih tinggi ya yang suka nyuruh-nyuruh. Nah, kadang dengan saya mantannya kepala sekolah bisa diartikan gitu, bisa nyuruh-nyuruh seenaknya, padahal itu bukan. Nah, singkatnya aja, pemimpin kesimpulan itu, kalau kita jadi pemimpin jangan sombong karena pakai jabatan tersebut lebih tinggi dari orang lain. Ingat, itu hak yang diberikan dalam sesuatu tujuan, bisa dibilang dalam persekolahan itu adalah ataupun dalam organisasi gitu. Kalau kamu pengganti, pelajari dulu aturan jabatan itu biar gak menimbulkan masalah untuk kedepannya. Selanjutnya ada wewenang diterima oleh bawahan. Biar wewenang jalan, orang di bawah harus mau ngikut kalau bawahan nolak. Nah, wibawa jabatan jadi gak efektif. Jadi bukan cukup cuma punya jabatan, bawahan harus ngaku dan patuh karena itu sah ya. Contoh gampangnya itu, kalau kepala kelas ngasih aturan, murid-murid akan ikut. Kalau mereka percaya aturan itu adil dan kepala kelasnya legitimate. Kalau murid sering cuek, perintah gak dijalankan, itu berarti perintah dari atasan cuma jadi angin lalu buat pekerja, dan pekerja ya, pasti akan berantakan dan aturan juga diabaikan. Nah, tips yang harus dilakukan oleh kepala kelas ini membuat bawahan merasa perintah itu masuk akal. Dengan begitu mereka itu akan menjalankan tujuan dan juga mendengarkan apa yang diarahkan oleh atasan mereka. Dan juga kita itu jadi atasan itu harus mendengar keluh kesah mereka ataupun keberatan mereka dengan aturan yang kita buat. Nah, dan jalankan dengan adil, bukan karena ini harus, memang peraturan itu harus, tapi sebagai atasan harus juga mendengarkan keluh kesah mereka tentang aturan itu, apakah mereka itu keberatan atau tidak gitu, ataupun ada harus perbaiki. Nah, selanjutnya ada wewenang digunakan secara vertikal. Penjelasan tentang bahwa wewenang itu, alur wewenang biasanya dari atas turun ke bawah ya, ataupun disebut dengan hierarki, ataupun tentang aturan itu, apakah mereka itu keberatan atau tidak gitu, ataupun ada harus perbaiki. Nah, selanjutnya ada wewenang digunakan secara vertikal. Penjelasan tentang bahwa wewenang itu, alur wewenang biasanya dari atas turun ke bawah ya, ataupun disebut dengan hierarki, ataupun contohnya itu dari bos ke manajer ke supervisor,
supervisor ke staff. Jadi perintah mengalir dari yang punya jabatan tinggi ke jabatan yang lebih rendah. Contoh gampangnya itu di ketua RT ya, meminta rapat ke RW. Nah, RW meminta ke kepala dusun, lalu menyampaikan ke warga. Kepala dusun menyampaikan ke warga. Itu alur dari atas ke bawah. Nah, kalau dipakai melawan arus itu kalau bawahan, maksudnya itu kalau bawahan tiba-tiba nyuruh atasan bisa menjadi itu kebingungan ya. Tapi ada juga situasi kritis ataupun saran bagus yang orang pas kritis orang itu mengasih saran bagus ke atasannya, di mana alur dibalik sementara lewat laporan itu ataupun feedback gitu. Itu tips singkat buat wewenang diplomatik vertikal ini. Gunakan alur vertikal untuk keputusan yang rumit gitu. Untuk ide ataupun masukan, dorong alur ke atas jadi feedback. Pemimpin harus buka ruang agar informasi naik turun lancar gitu. Contoh singkatnya itu gabungan dalam kasus sekolah kan ya. Kepala sekolah posisi punya hak atur jadwal dan tanda tangan ijazah gitu. Nah, guru sebagai bawahan patuh karena mengakui jabatan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah adil dan kalau kepala sekolah adil dan jelas, ketaatan lebih mudah. Ataupun arahan umum berjalan dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan ke siswa. Itu disebut dengan vertikal. Kalau guru punya ide bagus, ia boleh melapor ke atas ataupun bisa disebut dengan feedback. Tetapi keputusan akhir ada di jabatan yang berwenang. Baik, selanjutnya kita masuk ke slide 4, basis kekuasaan. Yang pertama itu ada kekuasaan antar pribadi. Apa sih kekuasaan antar pribadi? Nah, kekuasaan yang muncul karena hubungan antara orang. Jadi bukan karena jabatan resmi, tapi karena sifat pribadi, karisma atau keahlian yang bikin orang lain segan. Contohnya, seorang guru favorit disegani murid itu biasa karena guru yang asik gak sih? Bukan karena jabatan, tapi karena cara ngajarnya enak dan wibawanya yang tinggi ya. Gitu. Kalau begitu gurunya pasti ketua kelas yang karismatis, walau hanya teman sebaya bisa bikin teman-temannya nurut. Nah, yang kedua ada kekuasaan struktural dan situasional. Artinya itu kekuasaan yang datang dari struktur organisasi ataupun hierarki atau situasi tertentu. Jadi, karena aturan main atau kondisi yang sedang terjadi. Contohnya, kepala sekolah punya kekuasaan formal karena posisinya di struktur sekolah. Saat ada darurat ataupun darurat kebakaran, Satpam bisa berkuasa memimpin evaluasi meski biasanya dia bukan atasan. Itu karena situasi mendukung. Yang ketiga, ada kekuasaan pengambilan keputusan
Artinya orang atau kelompok yang bisa menentukan keputusan penting otomatis punya kuasa lebih besar. Contohnya itu manajer ataupun HRD memutuskan siapa yang diterima untuk bekerja. Walaupun tidak selalu paling tinggi jabatannya, dia berkuasa dalam urusan rekrutmen orang. Ketua panitia berkuasa menentukan acara pada yang dia Ketua panitia berkuasa menentukan acara pada yang jadi atau batal. Contohnya itu. Contoh dari manajer HRD memutuskan siapa yang diterima kerja walau tidak selalu paling tinggi jabatannya. Dia berkuasa dalam urusan rekrutmen. Nah, selanjutnya ada kekuasaan informasi. Kekuasaan informasi artinya orang yang pegang atau menguasai informasi paling biasanya punya kuasa lebih besar karena orang lain bergantung padanya untuk tahu sesuatu. Contohnya itu sekretaris perusahaan yang tahu jadwal penting bos, bisa mengatur siapa yang bisa bertemu bos dan kapan. Ataupun saya kasih contoh dengan contoh lain. Contoh lain itu anak-anak di dalam kelas yang tahu kunci jawaban atau bocoran soal informasi penting biasanya disenganin teman-temannya. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke slide 5, kekuasaan antar pribadi. Kekuasaan antar pribadi pertama itu ada kekuasaan legitimasi. Kekuasaan legitimasi adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain karena posisinya. Seorang yang tingkatannya lebih tinggi memiliki kekuasaan atas pihak berkedudukan lebih rendah. Batas-batas kekuasaan ini akan sangat tergantung pada budaya. Kebiasaannya di sistem nilai yang berlaku dalam organisasi yang bersangkutan. Kita bahas dengan bahasa gampangnya itu, kalau kamu jadi ketua kelas, kita langsung bahas dengan bahasa gampang gitu ya. Kalau kamu jadi ketua kelas, otomatis kamu punya hak nyuruh teman-teman untuk kumpulin tugas atau datang rapat. Nah, bukan karena kamu paling pintar ataupun paling disukai, tapi karena posisi ketua kelas tadi. Hak memberi seseorang itu wewenang gitu. Contohnya itu kepala sekolah bisa ngatur guru. Nah, contoh yang kedua itu ada bos kantor bisa mengatur instruksi ke bawahannya. Bos di kantor bisa memberi instruksi ke bawahannya. Contoh yang ketiga itu ketua RT bisa mengatur jadwal ronda warga. Catatan dari kesimpulan ini, batasan kekuasaan legitimasi ini tergantung itu budaya dan aturan yang berlaku. Misalnya di sekolah ada budaya hormat pada guru, jadi kekuasaan guru itu lebih kuat. Selanjutnya ada kekuasaan imbalan. Nah, kekuasaan imbalan ini didasarkan atas kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan kepada orang lain ataupun pengikutnya karena kepatuhan mereka. Kekuasaan imbalan digunakan untuk mendukung kekuasaan legitimasi. Penggunaan kekuasaan imbalan ini amat erat sekali kaitannya dengan teknik memodifikasi perilaku dengan menggunakan imbalan sebagai faktor pengaruh.
Misalnya itu kalau kamu rajin bantu kakakmu, terus kamu sering traktir kakakmu sering traktir kamu jajan, itu namanya kamu nurut karena ada imbalan gitu. Nah, contoh itu bos memberi bonus ke pegawai yang capai target. Guru membeli tendai tambahan ke murid yang aktif di dalam kelas. Orang tua memberi uang jajan ekstra ataupun disebut di luar kalau anak rajin belajar. Nah, catatan ataupun kesimpulan, kekuasaan ini sering dipakai untuk mendukung kekuasaan legitimasi. Misalnya bos bukan cuma nyuruh karena jabatannya, tapi juga kasih imbalan biar pekerja itu semangat. Selanjutnya kita akan bahas ke slide 6 juga, yaitu tetap masalah kekuasaan pribadi, yang dimana di sini ada kekuasaan paksaan. Kekuasaan imbalan seringkali dilawan dengan kekuasaan paksaan, yaitu kekuasaan untuk menghukum. Hukumannya adalah segala konsekuensi tindakan yang dirasakan tidak menyenangkan bagi orang yang menerimanya. Pasti, karena setiap hukuman itu gak ada orang yang menerima hukuman itu dengan lapang dada. Ya, gitu kan. Meskipun hukuman mungkin mengakibatkan dampak sampingan yang tidak diharapkan, misalnya perasaan dendam itu sering. Tetapi hukum adalah bentuk kekuasaan paksaan yang masih digunakan untuk memperoleh kepatuhan atau memperbaiki prestasi yang tidak produktif dalam organisasi. Contoh, kesimpulannya, memang bisa bikin orang patuh, tapi kalau terlalu sering dipakai bisa menimbulkan rasa takut juga. Nah, kalau mereka takut, pasti mereka akan mempunyai perasaan dendam gitu kan, atau tidak nyaman dalam bekerja di sebuah organisasi ataupun perusahaan. Selanjutnya ada poin yang kedua juga ada seseorang mempunyai kekuasaan ahli jika ia memiliki keahlian khusus yang dinilai tinggi. Nah, seseorang yang memiliki keahlian teknis, administratif atau keahlian yang lain dinilai mempunyai kekuasaan walaupun kedudukan mereka rendah. Kekuasaan ini adalah suatu karakteristik pribadi, sedangkan kekuasaan legitimasi, imbalan, dan paksaan sebagai besar ditentukan oleh organisasi karena posisi yang diduduki oleh seseorang. Kesimpulannya itu, ahli ini melekat pada diri pribadi, yaitu skill, ilmu, pengalaman, bukan karena jabatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas slide yang ke-7, yaitu kekuasaan panutan. Nah, banyak individu yang menyatukan diri dengan atau dipengaruhi oleh seseorang karena gaya pribadian atau perilaku orang yang bersangkutan. Karisma orang yang bersangkutan adalah basis kekuasaan panutan. Seseorang yang berkarisma, misalnya seorang manajer, ahli, ataupun penyanyi, politikus, oragawan, dikagumi karena karakteristiknya. Derajat kekuasaan panutan ditentukan oleh kekuatan pengaruh karisma terhadap orang lain. Artinya itu, kekuasaan ini muncul karena seseorang punya karisma atau kepribadian yang
membuat orang lain kagum, hormat, bahkan ingin menirunya. Orang mengikuti bukan karena jabatan, bukan karena imbalan, apalagi takut hukum, tapi karena suka dan terinspirasi. Tuh bayangin kita itu ada teman di kelas yang gak jadi ketua, gak paling pintar, tapi semua orang respect gitu, karena dia baik, rendah hati, dan enak diajak ngobrol. Nah, itu namanya kekuasaan panutan. Orang lain nurut karena suka pada kepribadiannya. Selanjutnya ada slide ke-8, kekuasaan struktural situasional. Nah, yang pertama ada kekuasaan struktural, artinya kekuasaan dalam organisasi biasanya ditentukan oleh struktur organisasi. Struktur organisasi itu ibarat itu kerangka ya. Nah, yang ngatur siapa ya punya jabatan apa, siapa yang memimpin, siapa yang bawahannya. Jadi posisi kita di dalam struktur itulah yang bikin kita punya wewenang ataupun otoritas tertentu. Contohnya itu, kalau kamu jadi manajer di kantor, otomatis kamu punya hak untuk mengatur bawahannya, karena posisi itu adalah struktur resmi. Selanjutnya ada struktur sebagai karisma pengendalian. Nah, struktur organisasi juga dipakai sebagai alat pengendalian. Artinya itu dengan adanya struktur ini, semua orang tahu tugas masing-masing dan siapa yang harus nurut ke siapa. Ini bukan pekerja, jadi lebih tertara. Contohnya itu, kalau ada masalah di bagian keuangan, orang tahu harus lapor ke kepala bagian keuangan, bukan langsung ke direktur utama. Nah, gitu. Nah, selanjutnya ada yang ketiga itu ada formal dan informal. Sering kita dengar itu formal itu apa dan informal itu apa. Nah, kekuasaan bisa muncul dari dua arah ya, dari arah formal dan informal. Nah, formal itu kekuasaan resmi dari jabatan yang ditetapkan oleh organisasi. Informal itu kekuasaan yang muncul karena faktor lain, misalnya pengaruh pribadi, pengalaman, atau jaringan pertemanan. Contoh formal, kepala sekolah bisa memutuskan aturan di sekolah. Sedangkan contoh informal, seorang guru senior mungkin lebih didengar atau guru-guru lain walaupun bukan kepala sekolah. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu situasional. Kadang kekuasaan muncul karena situasi tertentu. Jadi meski gak punya jabatan resmi, orang bisa berpengaruh karena kondisi tertentu, bikin dia dibutuhkan ataupun seseorang itu dibutuhkan. Contoh, waktu ada masalah komputer, orang IT walaupun bukan bos jadi berkuasa mengarahkan orang lain karena dia ditetapkan oleh organisasi. Informal itu kekuasaan yang muncul karena faktor lain, misalnya pengaruh pribadi, pengalaman, atau jaringan pertemanan. Contoh formal, kepala sekolah bisa memutuskan aturan di sekolah. Sedangkan contoh informal, seorang guru senior mungkin lebih didengar atau guru-guru lain walaupun bukan kepala sekolah. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu situasional. Kadang kekuasaan muncul karena situasi tertentu. Jadi meski gak punya jabatan resmi, orang bisa berpengaruh karena kondisi tertentu, bikin dia dibutuhkan ataupun seseorang itu dibutuhkan. Contoh, waktu ada masalah komputer, orang IT
walaupun bukan bos, jadi berkuasa mengarahkan orang lain karena dia itu paham situasinya. Selanjutnya kita akan bahas ke slide 9, yaitu kekuasaan pengambilan keputusan. Kekuasaan pengambilan keputusan itu ada beberapa. Yang pertama itu derajat seseorang atau unit bisa mempengaruhi keputusan. Maksudnya, sejauh mana seseorang atau sebuah bagian ataupun unit dalam organisasi bisa ikut campur atau punya pengaruh dalam pengambilan keputusan. Contohnya itu di sekolah guru BK bisa ikut mempengaruhi keputusan kepala sekolah tentang aturan dan tata tertib sekolah. Akhirnya tetap diambil walaupun keputusan akhirnya tetap diambil kepala sekolah. Nah, yang kedua itu kadar kekuasaan menentukan seberapa besar pengaruh. Nah, kalau orang atau unit punya kekuasaan yang tinggi, otomatis pengaruhnya dalam keputusan juga lebih besar. Contohnya itu direktur utama jelas lebih menentukan arah perusahaan dibanding staf biasa. Selanjutnya, poin ketiga, orang yang punya kekuasaan bisa mempengaruhi jalan proses pengambilan keputusan. Artinya itu mereka bisa ikut mengarah bagaimana keputusan dibuat, bukan cuma hasil akhir aja. Contohnya itu dalam rapat keluarga, ayah ataupun ibu biasanya lebih berperan dalam mengarahkan pembahasan sebelum keputusan diambil. Selanjutnya ada poin keempat, bisa menentukan alternatif apa yang diambil. Atau apa yang dipilih. Orang yang berkuasa bisa ikut menentukan pilihan mana yang layak dipertimbangkan. Contohnya itu kalau tim kantor mau jalan-jalan, atasan bisa memutuskan bahwa pilihannya cuma antara ke pantai atau ke gunung, bukan ke luar negeri. Selanjutnya ada poin kelima, bisa menentukan kapan keputusan diambil. Jadi bukan cuma isi keputusannya, tapi waktu pengambilan keputusan juga bisa diatur oleh orang yang berkuasa. Contohnya, bos bisa bilang, keputusan proyek ini kita ambil minggu depan saja setelah laporan selesai. Selanjutnya kita akan membahas slide ke-10, itu kekuasaan informasi. Artinya itu kekuasaan atau pengaruh yang kita dapat karena punya ataupun menguasai informasi yang penting. Ada beberapa poin. Yang pertama itu memiliki jangkauan atau informasi yang relevan dan penting merupakan kekuasaan seseorang. Pertama itu memiliki jangkauan atau informasi yang relevan dan penting merupakan kekuasaan seseorang. Kalau kita punya akses ke informasi penting yang orang lain nggak punya, itu bikin kita punya kekuatan atau pengaruh. Kedua itu informasi yang benar tentang kekuasaan seseorang tidak hanya disediakan oleh posisi yang bersangkutan, tetapi juga oleh penguasa informasi yang relevan. Maksudnya, itu bukan cuma karena jabatan atau posisi, tapi juga karena kita bisa pegang informasi yang dibutuhkan oleh orang lain. Itu seseorang akuntan dalam struktur organisasi tidak memiliki basis kekuatan pribadi dan khusus, tetapi ia memiliki kekuatan karena mengendalikan informasi atau organisasi. Contohnya itu akuntan mungkin nggak punya jabatan tinggi, tapi karena dia pegang data keuangan, otomatis dia punya pengaruh terhadap perusahaan tersebut. Nah, poin yang keempat,
Manajer yang berkuasa muncul karena ia mengendalikan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang penting. Jadi, manajer bisa berkuasa karena mereka pegang kendali atas data ataupun informasi penting yang dipakai untuk membuat keputusan. Yang ke-11 itu membahas tentang kepemimpinan yang efektif. Apa sih itu? Nah, gimana? Mari kita bahas gimana artinya itu. Gimana caranya jadi pemimpin yang bisa atur orang dengan baik sesuai situasi dan kondisi. Atur orang itu kadang susah, kadang gampang gitu. Nah, biasanya gampang karena orang itu mudah diatur dan juga orang itu ialah bawahan kita, punya pengalaman, pendapat, kemauan, dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi, pemimpin harus pintar karena setiap orang punya karakter yang berbeda. Ada beberapa tipe bawahan orang yang dipimpin. Yang pertama itu ada bawahan yang tidak mau dan tidak mampu. Orangnya gak ada niat, tambah plus lagi gak punya kemampuan. Kalau kayak gini, pemimpin harus sabar banget gitu, dan harus banyak mengajari ataupun kasih si karyawan ini mentor biar dia gampang menanyakan apa yang harus dilakukan, dan juga mentor ini bisa dengan mudah mengajarkan si bawahan. Yang kedua ada bawahan yang mau tapi tidak mampu. Nah, orangnya semangat, pengen kerja tapi skill ataupun kemampuan masih kurang. Jadi perlu dilatih dan diarahkan lagi. Nah, yang ketiga itu ada bawahan yang tidak mau tapi mampu. Nah, orang ini seperti biasa punya skill tapi malas atau nggak ada motivasi. Nah, tugas pemimpin adalah bikin dia termotivasi lagi. Yang keempat itu ada bawahan yang mampu dan mau dan mampu. Ini bawahan idaman gitu. Nah, bisa kerja sendiri, semangat, dan punya kemampuan. Pastinya pemimpin cukup kasih arahan aja. Kesimpulannya itu, pemimpin yang sukses itu bisa menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai kondisi bawahannya. Kalau bawahannya lemah, kasih banyak arahan. Kalau bawahannya semangat tapi masih kurang skill, kasih pelatihan. Kalau bawahannya malas, kasih motivasi dan dorongan. Kalau bawahannya sudah bagus, cukup percaya dan kasih kebebasan. Intinya itu, tidak ada gaya pemimpin yang paling bagus untuk semua situasi. Pemimpin yang efektif itu fleksibel, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi timnya. Selanjutnya kita akan membahas di slide ke-12 yaitu kriteria seorang pemimpin. Yang pertama itu menerima tanggung jawab. Pemimpin yang menerima kewajiban untuk mencapai suatu tujuan berarti ia bersedia untuk bertanggung jawab atas apa-apa dilakukan bawahan. Pemimpin harus mampu mengatasi bawahannya dan mengatasi tekanan kelompok informal. Artinya, kalau ada pekerjaan atau masalah, dia gak boleh lari. Dia harus siap nanggung akibat dari apa yang dilakukan tim ataupun bawahannya. Pemimpin juga wajib berani hadapi tekanan, baik dari luar maupun di dalam kelompok. Kedua, ada kemampuan untuk bisa Perspektif menunjukkan kemampuan untuk mengamati atau menemukan kenyataan dari sebuah lingkungan. Setiap pemimpin haruslah mengetahui tujuan organisasi sehingga mereka bisa melakukan untuk membantu mencapai tujuan tersebut. Di sini ia memerlukan kemampuan untuk memahami bawahan hingga ia dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka serta juga berbagi keinginannya. Di samping itu, pemimpin harus juga mempunyai persepsi introspektif ataupun menilai diri sendiri sehingga dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, dan tujuan yang layak baginya. Arti perspektif itu peka atau bisa nangkep keadaan sekitarnya. Pemimpin harus bisa memahami situasi, kebutuhan, dan kondisi bawahannya. Dia harus tahu kelebihan dan kekurangan setiap orang supaya bisa kasih tugas yang pas.
Selain itu, pemimpin juga harus bisa menilai diri sendiri, tahu apa kelemahannya dan apa kelebihannya, dan bagaimana memperbaikinya ke depan. Selanjutnya kita akan bahas ke slide 13, yaitu kriteria seorang pemimpin. Lanjutan dari slide barusan, yang poin ketiga sekarang, yaitu bersikap objektif dan objektivitas adalah kemampuan untuk melihat sesuatu peristiwa atau merupakan peluasan dari kemampuan perspektif. Apabila perspektivitas menimbulkan kepekaan terhadap fakta, kejadian dan kenyataan yang lain, objektivitas membantu pemimpin untuk menimbulkan faktor-faktor emosional dan pribadi dapat menepis realitas yang ada. Objektif artinya bisa menilai sesuatu dengan adil berdasarkan fakta, bukan karena emosi ataupun suka ataupun tidak suka di dalam kepribadian seseorang. Pemimpin harus bisa melihat kenyataan apa adanya, jangan gampang kebawa perasaan, misalnya itu marah, benci, atau terlalu sayang sama orang tertentu. Dengan objektif, pemimpin bisa mengambil keputusan yang adil, masuk akal dan diterima oleh banyak orang ataupun bawahan dari pemimpin tersebut. Contohnya itu, kalau ada dua anggota tim berantem, pemimpin nggak boleh langsung bela sahabatnya, tapi harus lihat siapa yang salah berdasarkan bukti. Poin yang keempat, menentukan prioritas seorang pemimpin yang pandai harus mempunyai kemampuan untuk memiliki dan menentukan mana yang penting dan mana yang tidak. Nah, kekuasaan ini sangat diperlukan karena pada kenyataan sering masalah-masalah yang harus dipecahkan bukan datang satu persatu, tapi beriringan masalah, apalagi di dalam perusahaan. Datang bersamaan dan berkaitan antara satu dan sama lain. Artinya, kepemimpinan harus bisa tahu mana yang paling penting untuk dikerjakan dulu. Soalnya, masalah sering datang barengan dan saling berkaitan. Kalau semua dikerjain sekaligus tanpa urutan, hasilnya bisa berantakan. Dengan bikin prioritas, pemimpin bisa fokus memberesin yang paling mendesak dulu atau paling berdampak dulu kepada perusahaan, dan baru lanjut ke masalah yang lain. Contohnya itu, kalau di organisasi ada masalah dana dan juga masalah jadwal acara, pemimpin harus tahu mana yang harus diurus dulu supaya kegiatan tetap berjalan. Sekarang ada poin yang kelima, yaitu kemampuan berkomunikasi ataupun kemampuan untuk memberikan dan menerima informasi merupakan keharusan bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah orang yang bekerja dengan menggunakan bantuan orang lain. Karena itu, pemberian pemerintah menyampaikan informasi kepada orang lain mutlak perlu dikuasai. Ya, pemimpin harus bisa ngasih dan menerima informasi dengan jelas. Komunikasi itu penting banget karena pemimpin nggak kerja sendiri, tapi bareng orang lain ataupun bawahannya, tim atau rekan kerja. Kalau komunikasinya buruk, perintah bisa salah dipahami, kerjaan jadi berantakan. Kalau komunikasinya bagus, pasti bawahan paham apa yang harus dikerjain. Suasana kerja lebih enak dan tujuan lebih gampang dicapai. Selain ngomong, pemimpin juga harus mau dengerin kemasukan dari bawahannya, bukan cuma nyuruh-nyuruh saja. Contohnya itu, seorang ketua kelas harus bisa nyampein pengumuman dari guru ke teman-temannya dengan jelas. Kalau ketua kelas asal ngomong, teman-temannya bisa salah paham. Nah, selanjutnya slide ke-15, perilaku pemimpin. Perilaku manajemen itu lebih meneliti
tentang apa persyaratan kriteria seseorang pemimpin yang efektif, melainkan para ahli ini memiliki tentang hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif. Bagaimana mereka mendelegan tugas, bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka berkomunikasi dan memotivasi para bawahannya. Seorang pemimpin memang harus memiliki kualitas tertentu, namun di samping itu ada suatu cara lebih memimpin, tidak seperti kualitas pemimpin, maka perilaku pemimpin merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Jadi seorang yang dilatih dengan kemampuan yang tepat akan bisa menjadi pemimpin yang efektif. Menggunakan satu dasar tertentu, dasar yang setiap dipergunakan adalah tugas yang harus diemban oleh pemimpin. Kewajiban yang diharapkan pemimpin juga diberi oleh bawahan. Demikian pula dengan falsafah yang dianut oleh pemimpin untuk mengembangkan organisasi. Dari teks di atas yang saya baca tadi, kita bisa simpulkan bahwa para ahli manajemen gak cuma bahas syarat ataupun kriteria pemimpin yang efektif, tapi juga meneliti perilaku nyata dari pemimpin yang berhasil. Artinya itu bukan sekadar teori, tapi apa yang benar-benar dilakukan oleh pemimpin dalam kegiatan sehari-hari. Kedua itu ada tugas utama pemimpin yang efektif, yaitu komunikasi. Itu hal yang sangat penting di dalam organisasi ataupun di dalam perusahaan. Itu komunikasi, pemimpin harus bisa ngobrol, ngasih arahan, dan dengerin bawahannya. Sedangkan motivasi, pemimpin harus bisa bikin timnya semangat. Nah, kalau ambil keputusan, pemimpin harus berani bikin pilihan yang tepat dan tepat untuk membuatkan kepentingan bersama. Jadi, pemimpin bukan cuma duduk di atas, tapi aktif memimpin dan mengarahkan. Yang ketiga itu, kualitas pemimpin bukan bawaan lahir. Jadi pemimpin itu bukan soal bakat sejak lahir, tapi sesuatu yang bisa dipelajari dan dilatih. Artinya itu siapapun bisa jadi pemimpin kalau mau belajar dan mengembangkan diri. Keempat itu ada dasar kepemimpinan yang penting. Nah, kepemimpinan itu harus punya dasar atau prinsip yang kuat biar bisa memimpin dengan efektif. Perilaku pemimpin itu harus bisa diterima bawahannya. Artinya, jangan sewenang-wenang. Pemimpin juga punya kewajiban buat terus mengembangkan diri biar makin baik. Jadi, pemimpin itu kalau ambil keputusan, pemimpin harus berani bikin pilihan yang tepat dan tepat untuk membuatkan kepentingan bersama. Jadi, pemimpin bukan cuma duduk di atas, tapi aktif memimpin dan mengarahkan. Yang ketiga itu, kualitas pemimpin bukan bawaan lahir. Jadi pemimpin itu bukan soal bakat sejak lahir, tapi sesuatu yang bisa dipelajari dan dilatih. Artinya itu siapapun bisa jadi pemimpin kalau mau belajar dan mengembangkan diri. Keempat itu ada dasar kepemimpinan yang penting. Nah, kepemimpinan itu harus punya dasar atau prinsip yang kuat biar bisa memimpin dengan efektif. Perilaku pemimpin itu harus bisa diterima bawahannya. Artinya, jangan sewenang-wenang. Pemimpin juga punya kewajiban buat terus mengembangkan diri biar makin baik.
Jadi, pemimpin itu nggak boleh berhenti belajar karena dunia dan organisasi terus berubah-ubah. Kesimpulan itu, pemimpin yang baik itu yang pertama itu bisa berkomunikasi dengan jelas, yang kedua itu bisa bermotivasi dengan bawahannya, yang ketiga itu berani mengambil keputusan, yang keempat itu nggak harus bakat lahir tapi bisa mempelajari, yang kelima itu harus punya prinsip yang kuat dan terus mengembangkan dirinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas slide yang ke-16, yaitu karakter pemimpin. Yang pertama itu ada pemimpin ideal adalah pemimpin yang cerdas. Artinya itu pemimpin harus punya wawasan luas, bisa mikir cepat dan ngerti cara penyelesaian juga mudah. Jadi gak gampang bingung kalau ada masalah yang mendadak. Yang kedua itu pemimpin ideal adalah pemimpin yang berinisiatif. Maksudnya itu pemimpin harus punya ide, berani mulai sesuatu dan gak cuma nunggu perintah dari orang lain. Yang ketiga itu ada pemimpin ideal adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Artinya itu pemimpin harus siap nanggung akibat dari keputusan yang diambil. Termasuk kalau ada kesalahan, jangan lempar masalah itu ke bawahan. Yang keempat itu ada pemimpin ideal adalah pemimpin yang dapat dipercaya. Maksudnya itu orang bisa yakin sama kata-kata dan tindakan. Kalau pemimpin janji ya yang ditepati. Maksudnya pemimpin itu berjanji tapi ditepati. Nah, yang kelima itu ada pemimpin ideal adalah pemimpin yang jujur. Nah, pemimpin nggak boleh bohong atau manipulasi. Kejujuran bikin bawahan respect dan mau nurut. Nah, selanjutnya ada pemimpin ideal adalah pemimpin yang rela berkorban. Nah, pemimpin ini kadang harus ngalah demi kepentingan tim. Misalnya capek lebih dulu, mengeluari waktu lebih banyak, atau memikiri timnya duluan sebelum dirinya sendiri. Yang ketujuh itu ada pemimpin ideal adalah pemimpin yang dicintai dan mencintai kelompoknya. Artinya pemimpin sayang sama timnya, peduli sama mereka, dan tidak juga respect balik. Hubungannya cuma atasan sama bawahan, tapi lebih kayak keluarga. Kesimpulannya itu pemimpin ideal itu adalah pemimpin ideal itu cerdas, punya ide, tanggung jawab, bisa dipercaya, jujur, rela berkorban, dan sayang sama timnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke slide 17. Yang ke slide sekarang kita akan bahas ke slide 18. Berikut ini adalah ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Yang keempat, yang pertama itu tidak memberikan pujian sama sekali. Ke bawahan dilakukan demi memberikan penghargaan pada bawahannya. Ini yang membuat mereka bisa bermotivasi untuk menjadi tim yang lebih baik lagi dan maju. Artinya pemimpin berikutnya kita akan membahas tentang lanjutan tersebut tentang ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Yang selanjutnya ada pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Pemimpin yang benar-benar akan bertanggung jawab dengan pekerjaannya, bukan malah nyuruh bawahan untuk menyelesaikan. Nah, pemimpin kayak gini biasanya kalau ada masalah malah nyalahin orang lain atau nyuruh bawahan nanggung semua. Anda membuat keputusan Anda yang benar dan konsisten sesuai dengan misi. Ketika tujuan
terganggu, Anda akan kehilangan hubungan dengan naluri dan mulai membuat keputusan tanpa dependensi ataupun ketergantungan yang tepat dan sumber daya. Kalau pemimpin gak punya tujuan yang tepat, dia bakal bingung arah kerja yang kemana. Akibat keputusan yang dibuat sering ragu-ragu, gak konsisten, dan gampang goyah. Tanpa tujuan, pemimpin bisa bikin tim itu ikut kebingungan dan kerja juga gak maksimal. Contohnya itu pemimpin yang gak jelas mau ningkatin penjualan, kualitas produk, atau pelayanan. Akhirnya kerja tim jadi setengah-setengah karena gak tahu apa yang sebenarnya dikerjakan. Selanjutnya ada lanjutan dari pemimpin ideal, yaitu menyalahgunakan sumber daya. Pemimpin yang membuat keputusan baik terus meningkatkan pedoman sumber daya. Mereka tahu kapan harus dilibatkan sumber daya itu dalam rangka membuat keputusan tepat dan yang berdampak positif bagi perusahaan atau bagi masa yang akan datang. Pemimpin yang membuat keputusan baik terus meningkat pedoman sumber daya. Mereka tahu kapan harus dilibatkan semua sumber daya itu dalam rangka membuat keputusan tepat berdampak positif bagi perusahaan atau bagi masa yang akan datang. Selanjutnya ada melihat peluang. Visi ini membuat pemimpin ahli dalam mengantisipasi krisis dan mengelola perubahan jika keadaan memburuk. Jadi juga dapat memperluas pengamatan dan memungkinkan mereka melihat sekitar di dalam dan di luar perusahaan, sehingga keputusan-keputusan yang dibuat pun tepat. Visi ini membuat pemimpin ahli dalam mengantisipasi krisis dan mengelola perubahan jika keadaan buruk. Ini juga dapat memperluas pengamatan dan memungkinkan mereka melihat sekitar di dalam dan di luar perusahaan, sehingga keputusan-keputusan itu tepat. Selanjutnya itu ada pemimpin itu tidak percaya diri. Pemimpin yang tidak percaya diri. Pemimpin yang tidak percaya diri itu sering menjadi putus asa dan semua keputusan tiba-tiba. Mereka tidak memikirkan konsekuensi saat membuat keputusan. Pemimpin yang tidak percaya diri itu sering menjadi putus asa dan membuat keputusan tiba-tiba. Mereka tidak memikirkan konsekuensi saat membuat keputusan dan akan berkelanjutan ke depannya.